Halo semuanya, selamat datang di podcast Teman Perjalanan. Perkenalkan, nama saya Rifki. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan buku tentang biografi Einstein, karya dari Walter. Albert Einstein lahir di Jerman tanggal 14 Maret 1879. Dan pada saat masih kecil, Einstein memiliki gangguan dalam proses belajar yang ditandai kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Perkembangannya yang lambat ditambah ketidakpatuhan pada otoritas membuat salah seorang kepala sekolah mengeluarkan Einstein dari sekolah. Salah seorang kepala sekolah lainnya mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menjadi orang yang berguna. Sikap-sikap seperti itulah yang membuat Einstein menjadi panutan bagi anak-anak sekolah dimanapun. Namun, sikap seperti itu jugalah yang diduga turut membantu dirinya menjadi seorang jenius sains paling kreatif pada era modern. Sang ayah bernama Hermann Einstein, sedangkan sang ibu bernama Pauline. Ayah Einstein adalah seorang Yahudi. Ia sempat bekerja sebagai penjajah rajam bulu, tetapi akhirnya bangkrut dan pindah ke Munich bekerja pada perusahaan penyedia gas dan listrik. Keluarga Einstein sangat fokus pada pendidikan anaknya, terutama di bidang sains dan musik. Pauline dan Hermann mendapatkan anak kedua, yaitu seorang anak perempuan pada November 1881. Anak tersebut diberi nama Maria, tetapi sepanjang hidupnya ia menggunakan nama kecilnya yaitu Maja. Einstein adalah seorang penyendiri. Menurut Maja, Einstein memiliki karakter ketekunan dan keuletan, dan ia pun memiliki sifat mudah marah setidak-tidaknya pada masa kanak-kanak. Pernah ada kejadian di mana pada masa saat Einstein berusia 5 tahun, ia pernah melemparkan kursi ke seorang tutor, sampai tutor tersebut lari. Walaupun suka menyendiri dan kadang-kadang bersikap memberontak, ia juga mampu bersahabat erat dan berempati, baik pada rekan kerja maupun kepada orang lain pada umumnya. Einstein mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Swiss Federal di Swiss. Sebelumnya, ia pernah beberapa kali mengalami kegagalan pada saat tes masuk, dikarenakan nilainya saat itu tidak memenuhi kriteria ujian pengetahuan umum. Namun, mendapatkan hasil yang luar biasa pada matematika dan fisika, bidang kesukaannya. Di Institut Teknologi Swiss Federal inilah yang mempertemukan Einstein dengan seorang wanita. Wanita itu bernama Mileva Marik, teman satu kelas Einstein yang pintar di bidang matematika. Pada tahun 1901, Einstein beserta teman-teman dekatnya termasuk Mileva Marik berdiskusi tentang sains. Dan sampai akhirnya Einstein jatuh cinta dengan Mileva, wanita berkebangsaan Serbia. Mereka menjalin asmara sampai Mileva melahirkan seorang anak bernama Lieseri yang lahir di bulan Januari 1902. Tetapi anaknya di mata negara dianggap tidak sah dikarenakan sang orang tua tidak menikah. Sehingga pada tanggal 6 Januari 1903 mereka menikah dan kembali dikaruniai seorang putra bernama Hans Albert Einstein yang lahir pada tanggal 14 Mei 1904. Setelah lulus dari Institut Teknologi Swiss Federal di Swiss, Einstein mulai mencari pekerjaan. Dia melamar sebagai pengajar atau peneliti di alma maternya, tetapi selalu ditolak dikarenakan Einstein mempunyai sikap cenderung tergesa-gesa sehingga hal tersebut membuat profesor pembimbingnya marah. Pada tahun 1902, ayah dari teman satu kelasnya menawari Einstein bekerja di kantornya, yaitu sebuah kantor paten di Swiss. Dan Einstein mendapatkan posisi sebagai asisten teknik pemeriksa yang berkaitan dengan bidang fisika. Tugasnya adalah meneliti alat yang akan dipatenkan dengan pengaplikasian secara langsung. Hal ini sangat lebih penting bila dibandingkan dengan uraian teori. Kerja keras Einstein di perusahaan paten Swiss membuahkan hasil. Tepat pada tahun 1904, beliau diangkat menjadi tenaga tetap. Selain itu, Einstein juga mendapatkan gelar doktor dengan menyelesaikan tesisnya di Universitas Zurich pada tahun 1905.
Bersamaan pada saat itu juga Einstein menulis 4 buah artikel yang di dalamnya berisi tentang dasar fisika modern beserta penjelasan dari tesisnya. Teori yang terdapat pada tesis itu diantaranya adalah efek fotolisis dan teori relativitas. Mileva diyakini karya-karya dan penemuan Einstein banyak termotivasi oleh perempuannya ini. Mileva Maric memberikan kontribusi signifikan pada karya dan kehidupan Albert Einstein. Namun sayangnya mereka harus bercerai pada tahun 1919. Hubungannya itu harus berakhir karena sudah berbeda visi dan misi. Hingga akhirnya Einstein menemukan penggantinya, yaitu sepupunya sendiri, bernama Elsa Lowenthal. Akhirnya Albert Einstein menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsi bagi kehidupan manusia. Padahal ia menginginkan Nobel Fisika yang diberikan adalah untuk penemuan relativitas gravitasi. Pada tanggal 17 April 1955, Einstein mengalami pendarahan di aorta perut yang sebelumnya sudah dilakukan pembedahan oleh Dr. Rudolf Nissen pada tahun 1948. Einstein meninggal dunia pada usia 78 tahun di Rumah Sakit Princeton. Selama dilakukan otopsi dari ahli patologi Rumah Sakit Princeton dan mengambil otak Einstein untuk penelitian di bidang ilmu saraf agar bisa mengetahui mengapa seorang Einstein begitu cerdas dan jenius. Para peneliti coba menghitung sel saraf atau biasa disebut dengan neuron dan sel penunjang. Di 4 bagian otak Einstein, area 9 di korteks cerebri kiri dan kanan dan area 39 di bagian korteks cerebri kiri dan kanan. Area 9 merupakan bagian otak yang berperan penting dalam perencanaan, atensi, dan memori. Area 39 adalah bagian otak yang berperan besar dalam fungsi berbahasa dan tugas kompleks lainnya. Para peneliti memiliki kesimpulan bahwa neurogila yang lebih besar tersebut berarti membutuhkan metabolik sel-sel saraf Einstein yang lebih tinggi. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa Einstein memiliki kemampuan berpikir dan keterampilan konseptual yang lebih baik. Publikasi kedua diterbitkan pada tahun 1996, memperlihatkan bahwa otak Einstein sedikit lebih ringan daripada rata-rata berat otak laki-laki dewasa, namun memiliki kepadatan neuron yang lebih tinggi. Kepadatan neuron ini yang diperkirakan berperan besar dalam fungsi berpikirnya yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya izin undur diri. Bye.